Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku yang ada di luar negeri, yakni di Brunei, Alaska, Malaysia, yang ada di Singapura, terkhususnya bagi sahabat yang ada di luar negeri yang terkena musibah, banjir dan sebagainya. Mohon bersabar dan bertawakal. Semoga ada jalan keluar dari semua yang kita hadapi. Baik yang ada di dalam negeri pun juga demikian, yang terkena musibah, banjir, longsor dan sebagainya. Semoga ditetapkan dalam diri kita, yakni sabar dan tawakal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi yang indah ini tema kita yakni sabar dan tawakal. Jadi sebelumnya kita bacakan dulu dalilnya lewat kitab suci Al-Quran. Dan kita sambung nanti di dalam kitab Al-Quran yang nyata di dalam diri kita. Kita membaca yang di luar diri kita ini untuk pedoman, untuk penuntun agar kita bisa membawanya masuk ke dalam diri, membawanya ke akhirat. Jadi Al-Quran yang kita baca ini ibarat dunia dan akhiratnya ada di dalam dada setiap manusia. Mau dibawa ke akhirat atau hanya untuk dunia saja, semua tergantung dari kita masing-masing. Kita buka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dalam kurung kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahai orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman itu? Orang-orang yang dikatakan orang beriman adalah orang yang selalu hatinya pulang ke akhirat. Orang-orang yang beriman itu adalah ketika manusianya selalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang beriman itu adalah manunggaling kawula lan Gusti. Jadi jangan dipahami manunggaling kawula lan Gusti ini menunggalnya atau esanya manusia dan Tuhan.
Jadi yang dimaksud manunggal itu, jadi yang dimaksud Esa itu sudah tidak ada lagi manusia dan Tuhannya. Ibu suruh diri bawa sarung-sarung ayah ibumu. Mohon maaf. Jadi manunggaling kawula lan Gusti itu sudah hancur leburnya manusianya. Tidak ada yang dua manunggal jadi satu. Kenapa? Karena sesungguhnya yang ada hanya satu. Ahad Esa. Yang ada hanya satu. Tergantung hati masing-masing manusianya. Tergantung kita sendiri. Yang ada, yang wujud, yang nyata, yang kita esakan, yang kita tauhidkan, yang kita nyatakan di dalam hati kita, itu siapa? Diri manusianya kah? Atau Tuhan? Bila masih ada kewujudan diri manusianya seolah-olah manusianya merasa manunggal dengan Tuhannya. Seolah-olah manusianya merasa kenal dengan Tuhannya. Seolah-olah manusianya sudah mengabdi kembali kepada Tuhannya. Berarti masih seolah-olah yang ada hanya manusianya, sehingga yang diahadkan, yang ditauhidkan, yang diesakan di dalam dada kita kan masih Tuhan manusia, bukan? Berarti manusianya masih manunggal dengan hawa nafsunya. Manusianya masih manunggal dengan setan. Jadi ketika manusianya masih manunggal dengan hawa nafsunya, ketika manusianya masih manunggal dengan setan dan iblis, mana mungkin manusia bisa berbuat sabar dan tawakal. Pasti manusia yang masih manunggal dengan hawa nafsunya, manunggal dengan dajjal, manunggal dengan setan, manunggal dengan iblis, manunggal dengan jin, dan manunggal dengan angkara murka yakni fahsya wal munkar, pasti hatinya tidak akan bisa menerima keadaan-keadaan yang tidak diinginkannya. Seperti keadaan ketika kita terkena cobaan, ujian, banjir, longsor, dan musibah-musibah yang lainnya. Pasti ketika kita masih manunggal dengan setan, manunggal dengan iblis, manunggal dengan hawa nafsu, manunggal dengan dajjal, manunggal dengan Ya'juj wa Ma'juj, manunggal dengan jin, pasti kita marah dan tidak terima oleh takdir Tuhan. Kita pasti melawan dan menolak apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Itulah tandanya, cirinya ketika manusianya masih manunggal dengan hawa nafsunya, masih manunggal dengan sifat kemanusiaannya, masih manunggal dengan kedagingannya. Versi sahabat kita orang Nasrani untuk mengkiaskan hawa nafsu adalah kedagingan, maka manusia tak akan pernah rela dan ridho, tak akan pernah bisa sabar dan tawakal kepada Tuhannya. Kenapa? Karena akhiratnya, akhir dari apa yang disaksikan manusia dibawa ke dalam hati, yakni karena di dalam hatinya masih dikuasai, masih dituhani, masih yang jadi raja, masih hawa nafsunya, masih keakuan dirinya, masih kedagingannya, pasti marah, kecewa, sedih, takut, dan sebagainya.
Karena sesungguhnya saya sendiri ketika masih kedagingan, ketika masih keakuan diri, ketika saya Abdul Halim masih wujud di dalam hatiku, pasti tidak akan menerima apa yang tidak nyaman buatku. Pasti saya akan menolak, mengusir hal-hal yang tidak enak menurutku. Contoh, ketika dulu aku pernah berdagang, pasti menurutku, menurut iblis, menurut setan, menurut hawa nafsuku, menurut kedaginganku, aku harus berhasil, aku harus untung yang banyak. Itu menurut hawa nafsuku, karena semua kembalinya kepada akhir. Akhir yakni akhir di dalam dadaku masih ada wujud manusiaku. Maka ketika datang suatu keadaan yang tidak mengenakkan, keadaan yang menakutkan, keadaan yang merugikan dikala saya masih bekerja atau berdagang dulu mengalami kerugian, pasti hatiku kecewa, hatiku menderita. Hatiku sakit, takut. Kenapa? Karena ending akhirat yang ada di dalam hatiku untuk menghadapi dunia ini masih akhiratnya neraka. Masih pulang kepada api-api yang ada di dalam dada. Inilah yang dimaksud dunia akhirat. Maka ada ayat, "Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Barang siapa buta mata hatinya di dunia ini, maka di akhiratnya pun semakin buta mata hatinya hingga tersesat jalannya. Itulah yang dimaksud bila kita buta memandang keadaan-keadaan yang ada di luar diri kita, pasti hati kita pun juga buta menerima keadaan-keadaan apa yang ada di luar diri kita. Itulah yang dimaksud akhiratnya pun juga sesat, hatinya pun juga sesat. Kenapa? Karena yang dipandang yang tersesat. Apa makna yang dipandang yang tersesat? Kita memandang hanya kepada dunia, tidak memandang kepada siapa yang mengatur dan yang memiliki serta yang menguasai dunia. Itulah yang dimaksud dunia dan akhirat. Bukan nanti, sekarang ini di dunia, nanti pulang ke akhirat. Bukan itu pemahamannya. Itu pemahaman orang-orang yang belum dewasa hatinya. Maka dari itu agama yang sesungguh-sungguhnya ini adalah agama, yakni saat inilah kita dituntut masuk, dituntut pulang kepada Allah, manunggaling kaulo lan Gusti, bukan manunggaling manusia dan iblis, bukan manunggaling manusia dan hawa nafsunya, sehingga yang ada hanya hawa nafsunya, sehingga yang ada hanya kedagingannya, sehingga yang ada hanya keakuan diri manusianya. Selamanya kita akan tersesat jalan dan selamanya kita hidup di dalam neraka, di dalam kesedihan, di dalam penderitaan, di dalam ketakutan. Kenapa? Karena kita merampas semua apa-apa yang bukan milik kita. Kenapa ketakutan-ketakutan bisa terjadi? Karena kita selama ini merampas hak-hak Allah. Hidup hak Allah kita rampas sebagai hidup kita. Badan hak Allah kita rampas sebagai badan kita. Harta hak Allah kita rampas sebagai harta kita.
jabatan hak Allah kita rampas sebagai jabatan kita, dan semua-muanya diakui milik manusia kita, sehingga ketika kita banyak merampas hak-hak Allah, hidup kita semakin ketakutan, hidup kita semakin menderita, hidup kita selalu kesusahan, hidup kita selalu miskin. Jadi secara syariat, secara kemanusiaan, ketika kita memiliki segala sesuatu, memang kelihatannya kita bertambah kaya. Tapi menurut pandangan Allah, semakin kita merasa memiliki apa-apa, kita semakin miskin. Maka dari itu, saudara-saudara kita yang terkena bencana banjir, yang terkena bencana longsor, yang terkena ujian kerugian di dalam usaha, kerugian di dalam berdagang, sahabat kita yang ter-PHK dan sebagainya, itu semua sesungguhnya agar supaya Anda tidak miskin lagi. Sesungguhnya demikian. Tapi prasangka kepahaman manusia atau mindset manusia ketika ditinggal dengan apa-apa yang dimilikinya, ia merasa miskin. Maka sampai kapan Anda miskin terus? Kita miskin karena mindset kita sendiri, karena pikiran kita sendiri, karena prasangka kita sendiri. Sampai kapan kita hidup miskin? Sampai kapan kita hidup menderita? Sampai kapan kita hidup di dalam ketakutan? Itu semua pangkalnya karena kita bukan termasuk orang-orang yang beriman di sisi Allah, loh ya. Bukan imanan yang di sisi manusia. Jadi saya kembalikan kepada Al-Baqarah ayat yang ke-153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah. Makna pertolongan kepada Allah, jangan kita mengingat-ingat apa-apa yang bukan milik kita. Karena kita dengan mengingat-ingat apa-apa yang bukan milik kita, contoh harta kita tersapu oleh banjir, mobil, motor, peralatan yang ada di dalam rumah kita semuanya tersapu hingga tidak punya apa-apa. Jangan disangka bila kita memandang apa-apa yang bukan milik kita, maka kita tak akan pernah bisa tertolong di dalam kehidupan ini. Karena kita, hati kita, mindset kita masih merasa memiliki barang-barang, harta-harta yang sudah hilang itu. Maka kita merasa miskin terus. Maka kita tak akan pernah bisa ditolong. Allah pun tak akan pernah bisa menolong bila kita tidak mau ditolong. Jadi jangan berharap-harap pertolongan Allah bila kita tidak beriman. Jangan berharap-harap pertolongan Allah jika kita sendiri tidak mau ditolong. Jangan berharap-harap pertolongan Allah jika kita masih mengingat-ingat, masih memikir-mikirkan barang-barang yang najis, yang sudah hilang dari hadapan kita, barang-barang yang sudah ludes. Jangan dipikirkan, karena semua itu dibersihkan oleh Allah, Anda akan diganti oleh yang lebih baik. Bila manusianya sudah melepaskan, mengenjoykan apa-apa yang sudah bukan miliknya, apalagi yang dipikirkan, uang sudah tidak ada barangnya. Biarlah, lepaskan, bersihkan hati kita. Itulah yang dimaksud kita berpasrah diri kepada Allah, maka kita masuk ke dalam golongan sabar dan tawakal. Itulah orang-orang yang beriman, yakni manunggaling kaulo
Gusti, bukan manunggaling kawulane hawa nafsu, bukan manunggaling kawulane setan, bukan manunggaling kawulane kedagingan. Kita akan tetap tersiksa bila kita manunggal dengan kemanusiaan kita, karena seolah-olah hanya diri kita yang ada. Padahal manunggaling kaulo Gusti itu adalah supaya manusia berangkat menuju Tuhannya yang maha agung, berangkat kepada Tuhannya yang maha kaya, sehingga kita tidak takut miskin lagi. Dengan apa kita berangkat kepada Tuhan yang maha kaya? Ya, melepaskan apa-apa yang bukan milik kita. Sudah, jangan dipikir-pikirkan lagi hal-hal yang sudah tidak ada. Maka ketika manusianya sudah kembali kepada Tuhannya, suci bersih dari kepemilikan manusianya, maka manusianya mengaturkan hidup dan badannya pun sebenarnya bukan milik manusianya. Bila hidup dan badan sudah diaturkan kembali, itulah yang dimaksud baiat, terputusnya manusia dengan apa-apa yang bukan milik manusianya. Itulah yang dimaksud hatinya sudah terbaiat bila sudah tidak punya apa-apa lagi. Hatinya sudah terbaiat bila sudah telanjang bulat lagi seperti dahulu ketika kita masih bayi. Sebenarnya ketika kita terlahir ke dunia itu adalah terbaiat hatinya, terbaiat pengakuan manusianya. Mana ada bayi yang ngaku-ngaku, oh ini hidupku bayi, ini badanku bayi. Bayi tidak akan pernah tahu apa-apa, tidak ngerti siapa-siapa, karena hakikat bayi itulah laisa kamitslihi syai'un. Jadi sesungguhnya seluruh manusia adalah laisa kamitslihi syai'un, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kenapa? Karena yang jadi apa-apa, yang jadi siapa-siapa, dialah yang menciptakan apa-apa, dialah yang menciptakan siapa-siapa. Manusianya mah enjoy saja. Silakan kopinya dikentalin. Jadi obat untuk menyembuhkan rasa kekecewaan kita ketika kita kehabisan harta, ketika disapuh musibah banjir atau longsor dan sebagainya, ditimpa kerugian di dalam usaha. Jadi untuk kesembuhan luka-luka di hati kita hanya satu, pasrahkan semuanya, karena semua itu bukan milik kita. Kenapa kita kok merasa rugi? Karena kita merasa kita yang memiliki. Akhirnya kita merasa rugi, dan ketika kita merasa rugi, kita akan terluka selama-lamanya. Kita akan tersiksa selama-lamanya. Kita akan sakit selama-lamanya, abadan abada. Kita akan menderita selama-lamanya. Kita akan hidup di dalam ketakutan selama-lamanya. Kita akan terbakar selama-lamanya ketika hati kita tidak mau move on, tidak mau meninggalkan apa-apa yang kita punya. Karena apa-apa yang bukan milik kita ini adalah batu sandungan, yang mana manusia tidak akan pernah bisa terbang kembali ke langit, tidak akan pernah bisa terselamatkan bila masih tersandung hal-hal yang selain Allah. Yang terutama tersandung keakuan diri manusianya, yang terutama terganjal dengan kedagingan diri manusianya, yang terpenjara oleh sosok kemanusiaannya di dalam hatinya. Inilah ganjalan yang terbesar.
ganjalan yang paling kita takuti adalah diri manusia kita sendiri. Sebenarnya sesungguhnya kita tidak pernah takut kepada Allah. Kita hanya takut kepada diri kita dan kita hanya takut untuk meninggalkan diri kita sendiri. Maka dari itu selama ini kebanyakan kita aku takut kepada Allah. Aku takut kepada Tuhan. Itu semua prasangka manusianya. Bila masih manusianya yang mengucap, ya pasti manusianya sesungguhnya takut untuk ditinggalkan kemanusiaannya. Manusia takut ditinggalkan kedagingannya. Kenapa manusia itu sebenarnya takut kepada manusia? Karena manusia tidak rela, tidak ridho, tidak mau kembali kepada fitrah diri manusianya. Tidak mau kembali kepada sejati diri manusianya. Apa fitrah dan sejati diri manusianya? Laisa kamislihi syai'un. Manusia bukan seperti apa-apa, manusia bukan seperti siapa-siapa, tidak ada sesebutannya. Apa buktinya? Buktinya di dalam surat Al-Insan ayat pertama. Ayat atau surat khusus untuk manusia, namanya surat Al-Insan. Di dalam Al-Insan ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Yang artinya, bukankah dulu ketika saat itu kamu belum bisa disebut? Berarti dulu manusia tidak bisa disebut. Kenapa? Karena hakikat manusia bukan seperti apa-apa, bukan seperti siapa-siapa. Berarti bukan Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Jadi memang kepahamannya ada paham langit, ada paham bumi. Ketika paham bumi berkata Allah tidak seperti apa-apa dan Allah tidak seperti siapa-siapa. Bila paham bumi mengatakan begitu, maka banyaklah hijab-hijab yang ada di dalam hatinya. Kenapa? Karena hijab yang tertebal adalah dirinya sendiri. Maka dari itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, juga tidak punya apa juga tidak punya siapa-siapa. Itulah manusia. Logikanya, dulu 52 tahun yang lalu sebelum saya terlahir, saya tidak tahu kalau saya ini Abdul Halim. Saya tidak tahu kalau saya ini manusia. Saya tidak tahu kalau saya ini laki-laki. Saya tidak tahu kalau saya ini bakal bisa jadi begini, bakal jadi bapak, bakal jadi kakek, bakal jadi anak. Saya tidak tahu apa-apa. Itulah yang dimaksud laisa kamitslihi syai'un. Ternyata ketika saya sudah terwujud ke dunia, ketika saat detik-detik akil balik tiba, mulailah saya merasa ada yang tidak seperti apa-apa dan yang tidak seperti siapa-siapa ini. Mulailah makan buah khuldi, makan buah yang terlarang, ngaku-ngaku bahwa hidup ini hidupku. Maka termakanlah hidupnya Allah dimakan oleh manusia. Hidupnya Allah inilah yang dimaksud Allah dimakan manusia, sehingga manusianya merasa mengaku bahwa hidup ini hidupnya manusia. Manusia mengaku merasa dirinya yang ada. Manusia mengaku merasa dirinya yang wujud.
Itulah yang dimaksud makan buah khuldi, buah yang terlarang untuk dimakan. Sampai kapan kita makan buah khuldi? Ketika kita masih memakan buah khuldi, bahkan najislah apapun yang kita lakukan. Agamanya najis, keyakinannya najis, imannya najis, ibadahnya najis, diri kita pun najis. Apa-apa yang kita perbuat ya najis. Kenapa? Karena rajanya raja najis, yang mana masih diduduki oleh Abdul Halim yang bukan seperti apa-apa. Abdul Halim yang bukan seperti siapa-siapa, ngaku sebagai Abdul Halim. Inilah kenajisan. Jadi agama apapun kita, keyakinan apapun kita, bila masih makan buah khuldi, makan buah kedagingan, makan buah hawa nafsu, makan buah keakuan diri, maka percuma dan tak berguna kita hidup di dunia. Percuma dan tak berguna apa-apa yang kita lakukan. Percuma dan tak berguna apa-apa yang kita kerjakan. Karena kita hanya menuai kerugian saja. Itulah hukuman dosa. Jadi sebenarnya dosa itu nyata, tidak hayalan. Siapa nyatanya dosa itu? Ketika kita masih merasa ada. Itulah dosa yang terbesar. Itulah najis mughaladhah. Masih pelihara anjing di dalam dadanya, masih pelihara babi di dalam dadaku, masih pelihara macan, harimau dipelihara semua di dalam dadaku. Kadang aku rakus seperti harimau, kadang aku tamak seperti monyet. Inilah lambang-lambang sifat-sifat hayawan. Ternyata sesungguhnya ketika kita melihat hayawan yang di luar diri kita, sesungguhnya kita melihat diri kita sendiri tanpa kita sadari. Kopinya diminum dulu. Maka bila hati kita sudah kita bersihkan dari kewujudan diri manusianya, maka kita akan manunggal dengan Tuhan. Jadi bagaimana caranya agar kita manunggaling kaulo Gusti? Apapun agama Anda tidak peduli, apapun keyakinan Anda tidak peduli, apapun golongan Anda tidak peduli. Pokoknya seluruh manusia satu agama, hanya satu agamanya, manunggaling kaulo Gusti. Manusia harus fitrah kembali kepada asal usulnya. Siapakah? Tuhan yang menciptakan manusia. Apapun sesebutannya, Allah kayak Yesus kayak Gusti kayak Sang Hyang Widi kayak, itu hanya sesebutan. Tinggalkan semua sesebutan itu agar kita tidak terpenjara hanya di dalam sesebutan. Karena yang bisa menyebut Allah, yang bisa menyebut Allah, yang bisa menyebut Bapa, yang bisa menyebut Yesus, yang bisa menyebut Sang Hyang Widi, yang bisa menyebut Gusti, siapa juga dia? Dialah Allah yang bisa menyebut semua itu. Itulah firman yang menjadi manusia. Bila tidak ada manusia, ya takkan pernah ada firman. Bila tak ada manusia, ya tak akan pernah ada wahyu-wahyu ilahi yang ada di dalam setiap dada manusia. Tapi kebanyakan kita manusia selama ini hanya mengikuti wahyu-wahyu setan, wahyu-wahyu iblis.
iblis. Kenapa? Karena kita selama ini masih manunggal dengan hawa nafsu, manunggal dengan kemanusiaan kita. Siapa bilang manunggalin kaulo Gusti itu sesat? Ya orang-orang yang tidak manunggalin kaulo Gusti itulah yang tersesat. Manusia yang masih manunggal dengan hawa nafsunya, manusia masih manunggal dengan kemanusiaannya, manusia masih manunggal dengan setan iblis di dalam hatinya, itulah orang-orang yang tersesat jalannya. Maka dari itu iblis setan mengatakan, menuduh dan menilai orang-orang ajaran manunggalin kaulo Gusti itu sesat. Kenapa? Karena setan, iblis, dajjal, hawa nafsu, kedagingan tidak rela, tidak ridho bila manusia pulang kepada Allah. Makanya setan, iblis tidak ridho bila mendengarkan kajian-kajian tentang manunggaling kaulo Gusti, karena manusia takut ditinggalkan oleh kemanusiaannya. Sesungguhnya manusia takut kepada Tuhan. Kenapa? Takut manusia tidak jadi Tuhan lagi. Apa buktinya manusia takut tidak jadi hantu-hantuhan lagi? Apa buktinya? Seluruh manusia takut mati. Maka dari itu manusia dikatakan beriman kepada Tuhan tapi takut mati, berarti imannya dusta. Manusia yang mengatakan beriman kepada Tuhan takut mati, takut disalib, maka dusta belaka. Apa maknanya yang disalib? Yang disalib itu hawa nafsunya. Yang dibunuh itu hawa nafsunya, yang disalib itu setannya. Itulah yang dimaksud salib, itu disalibkan kemanusiaannya agar apa? Agar bangkit kesadarannya, bangkit akhirnya manunggaling kaulo Gusti. Jadi manunggaling kaulo Gusti ini ajaran atau agama yang terlurus, agama yang terbenar di dunia ini. Jadi agama apapun Anda, jangan pindah agama. Tetap yang Islam ya tetap di Islam, yang Kristen tetap di Kristen, yang Nasrani tetap di Nasrani, Hindu, Buddha tetap di situ. Tapi perbaikilah hati kita yang terpenting manunggaling kaulo Gusti, manunggal dengan Tuhan, jangan manunggal dengan setan, jangan manunggal dengan iblis, jangan manunggal dengan keakuan diri. Percuma dan tak bergun Anda beragama Islam. Percuma dan tak bergun Anda beragama Kristen, Hindu, Buddha, tapi kita masih manunggal dengan hawa nafsu. Ya percuma dan tak bergun. Agama-agama yang kita peluk itu hanya menjadi penghalang, batu sandungan diri kita sendiri, sehingga kita takut hidup di dunia ini, takut ditinggalkan apa-apa yang bukan milik kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika manusia mendapatkan pertolongan Tuhan, yakni hanya orang-orang yang beriman. Beriman itu apa maknanya? Orang-orang yang sudah kembali manunggal dengan Tuhannya, sudah pulang kepada Tuhannya, maka ya ditolong oleh Tuhannya, ditolong dengan sifat sabarnya Allah, ditolong dengan sifat sabarnya Tuhan, ditolong dengan sifat syukurnya Tuhan, ditolong dengan sifat Rahman Rahimnya Tuhan,
ditolong dengan kebesaran Tuhan, maka manusianya akan dipelihara, dikuasai, dicukupi oleh Tuhan. Itulah kekayaan yang nyata. Ketika manusianya beriman kembali kepada Tuhannya, hidupnya akan terasa tenang, enjoy, bahagia, aman, sentosa, tidak bisa ditakut-takuti lagi dengan dunia. Tidak bisa ditakut-takuti lagi dengan bencana. Tidak bisa ditakut-takuti dengan banjir. Tidak bisa ditakut-takuti lagi dengan longsor. Tidak ditakut-takuti lagi dengan kematian. Kenapa? Karena memang sudah mati. Kalau sudah mati, mana mungkin manusia masih takut apa-apa. Wong sudah tidak ada manusianya. Jadi manusia yang sudah mati di dalam Tuhannya, manunggaling kaulolan Gusti, manusia sudah mati di dalam hidup Tuhannya, bangkitlah. Itulah yang dimaksud kiamat. Terbaiatnya hati manusia sehingga manusianya hancur lebur, bangkitlah berdiri. Ternyata la ilaha illallah, ternyata hanya Tuhan yang ada. Jadi manunggaling kaulo Gusti itu bukan ada manusia dan Tuhan, tidak ada. Yang ada hanya Tuhan. Manusianya goib, manusianya tidak ada, manusianya fana. Jadi kalau sudah sampai di situ, ngapain difana-fanakan lagi? Ngapain dimati-matikan lagi? Wong sudah fana kok difana-fanakan. Sudah goib kok digoib-goibkan. Sudah tidak nyata kok tidak nyatakan. Maka enjoy saja. Kenapa? Karena memang sudah di dalam urip Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itulah yang dimaksud dengan sabar dan sholat. Itulah yang dimaksud sholat itu. Aqimis sholata lidzikri, selalu mengingat Allah. Makna selalu mengingat Allah itu bukan kita mengingat Allah, 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 Allah. Bukan begitu. Zikrullah itu bukan begitu. Yang dimaksud zikrullah yang sebenar-benarnya adalah ketika manusia sudah manunggal dengan Gustinya. Ketika manusia sudah fana udzikri, dan ketika manusia sudah tidak bisa berzikir lagi. Kenapa? Karena Tuhanlah yang berzikir kepada manusia. Karena Tuhanlah yang menghidupi manusia. Karena Tuhanlah yang mengingat manusia. Karena Tuhanlah yang memiliki manusia. Karena Tuhanlah yang menguasai manusia. Jadi Tuhanlah yang berhak berzikir, mengingat. Tuhanlah yang berhak bersyahadat. Kita mah enjoy saja. Jadi sudah tidak takut apa-apa lagi. Kenapa? Karena apa-apa dan siapa-siapa itu suhudul wahda bil kasro wa suhudul kasro bil wahda. Karena apa-apa dan siapa-siapa itu nuzulullah. Nuzulullah berasal dari Allah. Apa-apa dan siapa-siapa itu reinkarnasinya Allah. Apa-apa dan siapa-siapa itu adalah jelmaan Tuhan. Bila yang ada Tuhan sendiri, enjoy saja. Tapi bila ada manusianya, pasti kepanasan, komentar terus. Tanya ini, tanya itu. Kenapa? Karena kepanasan manusianya. Manusianya yang sekarat, ingin lepas bebas dari kemiskinan, ingin lepas bebas dari penderitaan. Makanya surganya Allah itu adalah ketika manusia hatinya sudah tenang, enjoy, bahagia di dalam kehidupan yang nyata ini. Bukan di dalam kehidupan hayalan. Ketika manusianya belum beriman kepada Tuhannya, masih berhayal hidupnya.
Jadi hidup hayalan, jadi orang kaya hayalan, jadi orang miskin hayalan, jadi orang punya jabatan hayalan. Semua serba hayalan. Kenapa? Karena sesungguhnya manusia itulah tempat hayalan. Kita lanjutkan kembali. Waduh, satu ayat saja bahasanya 1 jam. Saking sempurnanya ayat-ayat Allah. Kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat yang di atasnya, pamungkasnya yang 152, Al-Baqarah 152, agar kita bisa membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Subhanallah. Jadi apa yang kita bahas endingnya ada di surat Al-Baqarah ayat 152 juga. Jadi bila kita tidak datang kepada Allah, selamanya kita hidup miskin, hidup di dalam kesedihan, ketakutan, penderitaan. Jadi jalan satu-satunya manusia, agama satu-satunya manusia, manunggaling kawula Gusti. Jadi Indonesia inilah tempatnya, pusatnya seluruh agama, yakni manunggaling kawula Gusti. Maka dari itu Indonesia inilah pusat dunia. Tidak bisa diterangkan di dunia manapun, di negara manapun. Negara Arab tidak pernah bisa menerangkan manunggaling kawula Gusti. Coba cek sendiri, maka malah kita semakin dijauhkan dari manunggaling kawula Gusti. Malah kita dijauhkan untuk selalu nyembah manusia. Memuliakan manusia, tidak memuliakan Tuhan yang menciptakan diri kita sendiri. Maka dari itu kita tambah jauh dari Tuhan. Jadi ilmu pusat-pusatnya agama ya di Indonesia ini. Beruntunglah bagi orang-orang sekitar Indonesia ini. Beruntunglah orang-orang yang memahami kajian manunggaling kawula Gusti agar tidak manunggal dengan setan lagi. Jadi orang-orang yang protes, yang melawan, yang memerangi manunggaling kawula Gusti ini hanya orang-orang yang masih mengikuti manunggaling kawula hawa nafsu, manunggaling kawula kedagingan, manunggaling kawula keakuan diri manusianya yang masih ingin jadi hantu-hantu terus. Pasti akan menyerang orang-orang yang berpaham manunggaling kawula Gusti. Kenapa? Karena iblis setan selamanya tidak mau sujud kepada Adam. Apa maknanya? Selamanya manusia tidak mau bila dikatakan bahwa dirinya tidak ada. Allah saja yang tidak ada. Tuhan saja yang tidak ada. Katanya setan, kamu tidak apa-apa nyebut-nyebut Tuhan. Tapi semua itu halusinasi, hayalan, padahal yang jadi Tuhannya setan. Yang jadi Tuhannya iblis, yang jadi Tuhannya masih manusianya di dalam dadanya. Maka dari itulah hanya setan dan iblis yang tidak mau kembali kepada Allah. Hanya setan dan iblis yang menolak manunggaling kawula Gusti. Karena ajaran iblis dan setan adalah manunggaling kawula hawa nafsune dewe-dewe. Semoga bisa dipahami ya. Alhamdulillahirabbil alamin.
mungkin terlalu panjang dan agar tidak jenuh, kita akhiri dulu kajian ini. Dan bagi sahabat-sahabat yang baru mengenal saya atau yang baru hadir, nanti kajian ini akan diupload ke YouTube dan bisa dikaji atau didengar diulang-ulang agar semakin paham. Diulang-ulang, diasah-asah pedangnya, diasah-asah pisaunya agar bisa menanggalkan keakuan diri kita sendiri yang selama ini menyiksa diri kita. Jadi sesungguhnya yang menyiksa diri kita ya diri kita sendiri. Dan saya akhiri dulu, nanti kita adakan tanya jawab walaupun sebentar. Sebelum kita akhiri, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.